mendaki bersama, menuju puncak melihat semua. Janjiku di bulan Juni, bersamamu hingga kini. Naik-naik ke puncak gunung, bersama teman cerita pendakian. Hai guys, welcome back lagi di teman cerita pendakian. Yang kalian pasti bingung nih, ini mau cerita pegunungan tapi kok vibes-nya kayak warung tongkrongan. Jangan salah, pendakian kali ini kita akan ke Gunung Lawu nih. Dan nanti di situ ceritanya ada sebuah warung yang tertinggi di Indonesia katanya. Ya soalnya kan di atas gunung itu warung terkenal banget. Yang punya namanya katanya tuh Mbok Iem. Dia udah bangun itu warung sejak tahun 1980 coba. Tapi kan kalau di sini di Pasar Minggu nih, berarti ini warung punyanya Bang Hiro. Jualnya apa? Ya tongji, ini tuh ada teh tongji tematik, rasa baru, rasa lemon tea. Yang tentunya ini tuh teh terbuat dari ekstrak lemon asli guys, jadinya tinggi akan vitamin C. Makanya kemasannya kan kuning-kuning begini nih ya, gemes banget gitu, macam kunti bogel, lucu banget kemasan sachet. Jadinya ini tuh auto praktis banget buat misalkan kalau naik gunung tuh dibawa hiking gitu, udah langsung aja. Udah gitu harganya pastinya ekonomis. Kalau rasa lemon ya, jangan ditanya. Manisnya tuh nggak lebay, yang jadinya nih enak parah, seger, pol gengs, bener-bener Masya Allah deh. Enak banget. Kerasa juga tuh gulanya nih pakai gula asli nih. Soalnya di tenggorokan nggak gatal sama sekali. Pokoknya kalian harus cobain ya. Stoknya banyak. Karena bulan ini lagi ada banyak promo. Yang mana Tongji Lemon Tea ini tuh sekarang kalian bisa beli di Tongji Official Store tentunya. Yang ada di Shopee, TikTok, sama Tokopedia. So, cerita kali ini tuh datang dari teman kita namanya Gian, di mana dia menceritakan kisahnya ketika mendaki ke Gunung Lawu yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, gengs. Waktu itu ya biasa nih Gian mendaki bersama teman-temannya. Ada namanya Leon, Andre, sama Rifki. Jadi ini batangan semua laki-laki. Mereka berempat udah temenan dari SMP, terus lanjut ke SMA juga bareng. Walaupun waktu di SMA ya beda-beda kelas, dan pas kuliah baru mencar tuh, nggak ada yang sekampus. Udah ngambil jurusan impian masing-masing soalnya ya. Sampai akhirnya ya pada kerja. Tapi selama itu mereka masih nongkrong bareng. Pokoknya sohib kental banget lah. Si Gian sendiri itu kerjanya jadi asdos, asisten dosen. Terus Leon itu katanya kerja di sebuah BUMN. Andre itu buka usaha toko kopi. Sedangkan kalau Ricky ini karyawan di salah satu waktu itu katanya e-commerce gitu, gengs. Dan semuanya waktu pada kejadian ini belum ada menikah ya. Tapi nggak semuanya jomblo juga. Rata-rata udah pada punya pasangan, tapi ya belum menikah. Namun sebelum kita ke cerita kemendakiannya nih, ada background alasan dulu kenapa mereka nih mau mendakinya ke Gunung Lawu. Jadi waktu itu yang namanya Rifki sempat kena layoff di tahun 2022. Karena perusahaannya tuh lagi PHK besar-besaran katanya. Kalian juga pada tahu tuh pasti berita e-commerce melayoff banyak karyawannya, e-commerce AP gitu ya. Kita kagak bisa sebutin. Semprot lagi lu ah. Jadi kalau kita syuting di sini begitu udah biarin aja ya udah. Bosan kan kalian lihat kita kaget mulu, kita juga bosen. Tadi sampai si Ricky kena layoff ya. Layoff lagi tuh, layoff. Padahal waktu itu bisa dikatakan si Rifki ini semacam sandwich generation tahu, gengs. Alias jadi tulang punggung keluarganya. Adik-adiknya tuh masih pada SMA, ada yang kuliah juga, dia yang bayar, dia yang biaya ini, kasihan. Dan sebenarnya kalau si Gian sendiri itu juga hampir aja kena layoff karena kan waktu zaman Covid kampus ditutup semua, libur ya, kagak ada kegiatan. Tapi akhirnya pas mulai orang-orang pada nge-zoom nih, pakai Zoom meeting gitu kan, pertemuannya online, jadinya kagak dipecat dia, tapi katanya gajinya dikurangin. Alasannya tuh katanya kan udah nggak ada biaya transport, udah nggak ada biaya makan dan sebagainya, kerja dari rumah. Yuk bisa aja perusahaan begitu ya. Kalau Leon ini ya masih lumayan stabil karena kan BUMN ya, walaupun katanya BUMN itu lagi diterpa isu banyak banget. Dan kalau si Andre sampai sepi juga tuh usaha kopinya karena dia bukan tipe-tipe kopi yang franchise, bukan yang ngambil nama toko orang lain begitu yang udah gede, enggak, melainkan bikin brand sendiri, jadi kan struggle banget. Jadi bisa dibilang satu sama lain nih kalau ketemunya ya udah ngeluhnya hampir sama semua tentang kerjaan dan realita kehidupan nih, susahnya menjadi dewasa. Aku sudah dewasa, aku sudah kecewa, memang tak seindah yang kukira. Nah, di saat-saat itulah muncul nih adat kenalannya Rifki, ceritanya nggak usah sebutin lah namanya siapa, yang menawarkan untuk ikut yuk gabung jadi agen asuransi. Yang intinya akhirnya Rifki kan mikir, dia kan abis kena PHK nih, butuh pemasukan lagi, diajakin begitu yang ngikut. Dari situ makanya si Rifki jadi agen asuransi dan mulai nawarin produk asuransinya itu ke keluarga, ke teman-temannya, pokoknya semua tuh yang ada di kontaknya dia. Dan tadi si sohib-sohibnya tadi tuh yang 3 orang tuh tentunya ya
hitung-hitung ikut bantuin si Rifki lah, udah gabung ngejar target kan, soalnya si Rifki nih jadinya ya udah beli tuh produk asuransinya. Nah, si Leon ini pokoknya beli asuransi buat dia sama kedua orang tuanya. Dan setelah beberapa bulan, kebetulan memang ayahnya Leon ini sakit dan perlu sampai dirawat ke rumah sakit. Tapi pas dia mau ngeklaim asuransinya, prosesnya katanya ribet dan ujung-ujungnya masa nggak di-cover semua. Pokoknya berbeda dengan benefit-benefit yang ditawarkan di awal. Ya si Leon tentunya ngerasa ini nggak sesuai nih dengan uang yang telah dia keluarkan, yang janjinya begini ternyata dapetnya begini. Sempat debat tuh antara si Leon sama si Rifki, yang berujung mereka jadi selek yang diem-dieman. Padahal masa sebelumnya mereka nggak pernah sama sekali berantem loh. Ya udah hubungannya kan jadi nggak enak ya, yang kena imbasnya siapa? Yang lain juga itu pada awkward, kagak bisa kumpul bareng-bareng lagi. Kalau ada si Ricky nih, Leon kagak mau dateng. Lah kalau ada si Leon, Ricky alasan terus. Udah begitu aja sampai tahun jemput. Ya kalau kata Rifki sendiri sebenarnya di sini ada miskomunikasi ya. Karena penyakit ayahnya Leon itu katanya memang ternyata tidak bisa di-cover perkara semua asuransi itu kan memang ada term and condition-nya. Pokoknya yang jelas dalam cerita ini si Gian sama si Andre jadi gemes banget. Perkara persahabatan mereka yang sekian lama berjalan tuh bener nggak pernah berantem soal apapun sebelumnya kok jadi rusak seketika begini nih. Ya pokoknya waktu itu si Leon memang marah banget ke Rifki karena masalahnya ini kan menyangkut ayahnya ya waktu itu. Pokoknya Gian sama si Andre pun udah sampai berusaha menyatukan mereka lagi dengan pura-pura bohong gitu, ngajak ketemuan, dibilang di sini nggak ada Rifki kok atau di sini nggak ada Leon kok. Tapi ternyata pas cereng diketemuin jadinya awkward situasinya waktu itu. Si Leon sampai cabut duluan, ngambek dia. Ya namanya orang berantem diajak ketemu gimana sih? Dari situ si Gian nih ngide buat kita ngajakin aja naik gunung tapi ketemuan di sana. Jadi maksudnya tetap caranya nih pakai bohong-bohong dulu nih, misalkan ke si Rifki nggak ada Leon kok dan sebaliknya begitu ya. Nah kalau ntar udah di atas gunung nih mau balik gitu kan kayak si Leon misalnya ngambek balik sendiri kan kagak bisa, jauh sendirian. Jadi kayak bakal dipaksakan sama situasi begitu loh, maksudnya udah di atas gunung. Nah alasannya mereka ini mau naik gunung juga karena dulu mereka ini memang pernah beberapa kali naik gunung bareng. Termasuk ke Gunung Lau, mereka pernah bareng-bareng ke sana udah. Cuma semenjak kerja ya pada sibuk masing-masing, ketemuannya nongkrongnya weekend aja, itu pun di kafe. Makanya kan yang kemarin-kemarin ketemuan tuh di kafe yang Leon cabut tuh, ya udah tinggal cabut aja mah gampang kalau dari kafe pulang. Makanya nih ngajakinnya ke gunung tuh, lu mau pulang sendiri sana bingung pasti kan. Ya tapi kalau ke gunung ya terus bawa teh tongji tematik begini nih, ya rasanya mah sama aja kayak di kafe gitu loh, minumannya enak banget kayak di kafe. Cakep ya, bisa ya, cakep ya. Singkat cerita, ya udah si Gian nih kong kali kong dong sama si Andre, dan mereka berhasil tuh ngebujuk Ricky sama si Leon buat yuk kita ke gunung. Naik gunungnya akhirnya diputuskan ke Gunung Lawu lagi. Kebetulan ada tanggal merah libur panjang tuh. Jadi waktu itu si Gian nih ngajak si Rifki doang, sosok ngajakin udah yuk kita naik berdua yuk. Lu kan lagi suntuk nih pasti sama kerjaan, nyari target asuransi susah segala macam nih, mumpung ada libur panjang udah yuk kita healing. Sedangkan si Andre yang ngajaknya si Leon, dibilang aduh gua kangen naik gunung, temenin lah gua naik nih, banyak pikiran nih gua nih gitu loh. Soalnya tinggal lo doang yang bisa gue harapin, itu si Gian sama si Rifki kagak bisa ya, gue siapa lagi nggak punya temen. Mungkin si Leon jadi nggak enak gituin ya, akhirnya setuju. Ya udah sampai pas di hari H, Andre sama Gian pun sengaja nih kayak waktunya berbeda, milih jalur pendakiannya juga berbeda, tapi nanti rencananya mereka ketemu tuh di atas di pos 2. Jadi di sini kita ceritain POV dari si Gian dulu ya, selaku ya pengirim ceritanya, dan berarti dia naiknya bareng si Rifki. Katanya sih untuk mendaki Gunung Lawu itu ada 5 jalur pendakian gengs. Ada jalur Candi Ceto, Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, Singolangu, sama jalur Tambak. Dulu waktu mereka bareng-bareng naik ke Gunung Lawu itu jalurnya lewat Cemoro Kandang. Nah makanya kali ini si Gian memilih jalur yang berbeda, lewat jalur Ceto aja kali ya. Yang mana itu memang ya relatif landai, yang paling favorit orang-orang lah. Ya udah di awal memang si Rifki juga nggak menyangka ya tidak ada pikiran aneh-aneh tentang rencana ini. Dia nggak tahu sama sekali. Yang alhasil dia pun menjadi Rifki yang biasa memang Gian kenal. Ngobrolinnya juga tentang kehidupan yang nggak nyinggung-nyinggung masalah Leon sama sekali. Malah Rifki ini berterima kasih ke Gian udah ngajakin dia naik gunung buat healing begini, karena dia memang perlu nih, lagi mumet banget tentang masalah ya keluarganya ya apa gitu kan. Semua waktu itu yang bayarin si Rifki juga si Gian soalnya, buat ke pendakian ke Gunung Lawu itu maksudnya. Dari awal Candi Ceto ke pos 1 itu jalanannya masih bagus. Ya kayak tempat wisata lah, tangganya juga katanya enak gitu, memang buat dirancang untuk trekking, yang udah disediakan nyaman. Tapi entah kenapa makin ke atas tuh katanya kok suasananya makin mistis ya kalau kata si Gian. Soalnya di sana sepanjang jalanannya tuh kanan kiri ada payung-payung warna kuning yang ditancepin ke tanah gitu, yang semacam payung-payung zaman dulu. Terus ada tangga juga yang terlihat megah kayak
tangga singgasana zaman kerajaan begitu. Nah di situ si Rifki katanya sempat dengar ada suara monyet, tapi mereka kok nggak ngeliat ada monyet di situ juga ya, jadi suaranya doang. Mereka terus berjalan nih pokoknya sampai ke pos 2. Yang rencananya Rifki sama si Leon kan mau dipertemukan di sana gitu ya, seru nih ya. Waktu itu Gian sama Rifki udah nyampe duluan di sana kan. Nah si Gian nih sosok kecapean luar biasa kayak aduh minta istirahat dulu gitu loh. Maksudnya sembari nungguin Andre sama si Leon nih dateng. Ya udah mereka istirahat di situ dah. Lagi-lagi si Rifki nggak merasa curiga sama sekali. Tapi pas lagi duduk-duduk nih, si Gian kok kayak nyium bau kemenyan dibakar gitu ya. Yang ternyata memang di sana ada tempat semacam kotak dengan banyak dupa gitu, gengs. Namun di sana ada banyak beberapa pendaki lain yang lewat-lewat di situ juga ya, pada ngisi air karena di situ ada sumber air juga kebetulan. Kan itu juga jalur favorit ya, jadi banyak orang. Si Gian nih ngebatin nih, Andre udah sampai mana ya, lama bener. Akhirnya untuk mengulur waktu, si Gian juga nyemilin dulu tuh sampai makan begitu kan, pelan-pelan makannya 1, 2 gitu loh. Ya kalau kita sih nunggu begitu ya mendingan bawa apa? Tongki tematik nih, rasa lemon tea. Mana ada mata air kan katanya di situ, langsung tuang aja udah jadi, seger bener. Masuk lagi ya. Sampai akhirnya, loh, Andre? Loh, Kian? Lo daki juga? Jaelah, ala-ala banget begitu. Kelihatan banget tuh mukanya si Leon sama si Rizky kayak langsung cemberut kayak, alah, dikira mereka bakal percaya kali gitu, cuma kebetulan aja ketemu di situ lah, pasti banget ini akal-akalan mereka berdua. Dan si Gian sama si Andre juga memang langsung ngaku kalau ya ini semua rencana mereka. Karena mereka nih sedih, pertemanan yang udah sekian lama gitu jadi rusak dan jadi pada musuh-musuhan begini. Yang mungkin dengan naik gunung nih mereka bisa mengenang tuh masa-masa waktu masih susah seneng bareng dulu. Karena kan yang namanya teman sejati susah dicari. Jadi untuk saat ini coba deh buang ego masing-masing nih. Udah kita nikmatin perjalanan naik gunung ini untuk melupakan sejenak masalah yang ada di antara kalian berdua. Dan bener aja sesuai prediksinya si Gian. Leon sama Rifki merasa terjebak. Maksudnya ya udah mau gimana lagi, udah sampai situ, udah sampai atas. Masa mau turun sendiri begitu kan, pulanglah repot, alhasil lanjut. Tapi ya mereka berdua konteksnya masih diem-dieman baik ya. Jalanlah mereka menuju pos 3. Yang mana di sana semakin terjal tuh medannya. Di sini satu sama lain udah saling bantu-membantu tuh karena berber terjal banget jalanannya katanya, gengs. Bahkan ada momen si Rifki ini megangin si Leon yang hampir jatuh kepleset. Terus Andre sama Gian kayak, romantis banget. Terus dibalas sama si Leon, bacot. Pokoknya di situ si Leon ini sering berhenti-berhenti, gengs. Baru sedikit jalan berhenti, sedikit jalan berhenti, sedikit jalan berhenti, begitu terus. Rifki akhirnya bilang, aduh, jangan berhenti-berhenti mulu sih, kapan sampainya kalau begini? Soalnya memang dilihat-lihat waktu itu cuacanya juga agak mendung. Tapi dibelain begitu, si Leon malah marah kayak, yo sok kuat tuh. Rifki ngejawab lagi tuh, apaan sih? Ntar kalau keburu hujan kita semua juga yang kesusahan, kebasahan. Ya pokoknya mereka berdua nih masih perang dingin kayak Tom and Jerry begitu. Kagak ada diem-dieman, saut-sautan mulu. Untungnya Gian sama si Andre sabar aja dengan situasi itu. Karena memang dari awal mereka sudah memprediksi nih kejadiannya bakal begini emang. Gak lama kemudian si Rifki yang kelihatan kayak capek banget gitu kan. Sampai si Leon gantian ngomong, capek kan lu, songong sih. Rifki masih diem aja tuh abis ngos-ngosan. Nah di situ terlihat nih masih ada aliran sumber air bersih. Jadi ya udah mereka nih minum dulu sekalian ngisi air kan. Namun di situ keadaannya udah mulai gerimis tuh, udah turun. Andre langsung ngajakin yang lain buat udah yuk kita buru-buru jalan lanjut ke pos 3. Karena dirasa memang perjalanannya masih jauh tuh untuk ke pos 3. Mumpung hujan belum deras banget gitu, buru-buru aja yuk ke sana. Ya udah mereka ngajak lagi nih dan waktu itu udah sekitar jam 4-an, gengs. Estimasi untuk ke pos 3 nih masih 1 jam lagi, berarti kira-kira jam 5-an lah sampai. Pas mereka lagi jalan, si Leon nih nemu rokok yang keadaannya masih nyala, gengs. Padahal gerimis. Tapi ngeliat gitu kan kayak, kok masih nyala nih rokoknya, takut kebakaran kan bisa aja ya. Mungkin itu rokok bekas pendaki lain buang seenaknya tapi ternyata belum mati. Jadi ya udah diinjek tuh sama si Leon, dimatiin gitu kan. Gian sempat ngeliat si Leon kayak gesek-gesek kakinya gitu loh, gengs. Ditanya kayak, ngapain lo? Dibilang ini rokok nih masih nyala, bahaya banget. Tapi si Rifki bilang, kamu jangan ngakuin hal yang sembarangan. Bisa aja itu rokok sajen loh. Ya soalnya kan tadi pas di pos 2 kayak banyak dupa-dupa gitu ya. Cuma lagi-lagi si Leon dibilangin begitu sama si Rifki langsung nyaut. Terus lo mau bikin kebakaran hutan nih ngeliat rokok nyala begini dulu, dimin aja. Gian sama Andre udah lanjut jalan aja lagi yuk. Sampai dengan susah payah akhirnya mereka sampai nih di pos 3. Tapi di sana katanya shelternya atau areanya tuh kecil banget dan udah ada beberapa orang yang bangun tenda karena memang keadaannya gerimis. Jadi dari tadi gerimisnya awet gitu, gengs, gak berhenti-berhenti. Ya udah tapi mau nggak mau mereka pun bangun tenda tuh kayak dipaksain nyempil-nyempil. Namun rencananya nanti setelah maghrib kalau memang gerimisnya nanti berhenti dan memungkinkan untuk jalan, mereka mau memutuskan untuk jalan aja lanjut ke pos 4. Yang penting pas maghrib nih kita berhenti dulu nih, jangan lanjut jalan. Dan ternyata bener aja abis maghrib
Gerimisnya berhenti. Tadinya mereka berdebat lagi nih untuk tetap stay aja di situ apa lanjut mendaki. Soalnya dilihat para pendaki lain ini kayaknya tetap stay di tenda tuh, nggak ada yang ngelanjutin. Jadi mungkin memang mereka mau bermalam di situ tuh di pos 3. Cuma Leon bilang, udahlah lanjut aja ke pos 4 gitu kan, mungkin lebih sepi di sana daripada di sini tuh kayak empul-empulan gitu, nggak enak. Dan yang lain pada setuju juga, memang karena di situ shelternya kecil banget. Tapi ya jalanan dari pos 3 ke pos 4 itu makin miring, gengs. Dan di tengah jalanan yang mereka lagi kesusahan ya, secara random banget, tahu-tahu mereka ngeliat ada duit berserakan di tanah. Jadi ada uang 100 ribuan banyak banget geletakan, gengs. Nggak tahu itu berapa lembar ya, karena ya udah ada yang kotor, udah yang dikena tanah, kena hujan, keinjek-injek gitu. Tapi ada juga yang masih bagus. Yang melihat hal itu kan kayak, wih, duit siapa nih? Ya mungkin memang itu duit pendaki lain yang jatuh, terus dia nggak sadar kali ya. Tapi kok banyak banget jatuh begini nggak sadar, bagaimana ceritanya? Dan ngapain juga naik gunung bawa uang sebanyak ini sih? Cuma si Andre yang menjadi ketua di situ dan memimpin jalan, bilang kayak, udah, jangan diambil, kita lanjut aja. Kalau itu ada yang punya, pasti nanti orangnya bakal balik lagi nyariin. Gian sendiri pun melihat hal itu kayak cukup aneh sih, gengs. Duit siapa banyak begini ya? Sampai kayak baikin keinjek-injek juga gitu ya. Ya udahlah, mereka jalan lagi pokoknya. Pas mereka lanjut jalan, si Leon tiba-tiba kakinya kayak nyangkut di akar pohon karena kan memang situasinya gelap ya kondisinya. Ya jatuh lah kayak ketahan akar gitu, prok gitu, salah urat. Untungnya sih nggak sampai kepelitik, kayak cuma kayak ketarik aja uratnya. Mau nggak mau dari situ dia jalannya agak kepincang-pincang gitu, kesusahan. Andre bilang nih kayaknya pos 4 sebentar lagi kita sampai deh. Rifki di situ mau ngebantu si Leon, tapi tangannya si Rifki langsung kayak ditepis gitu. Terus si Leon ngomong, udah deh nggak usah so baik sama gue. Ya Rifki bete lah dibegituin. Pas mereka lagi berantem lagi untuk kesekian kalinya, tiba-tiba terdengar kayak ada suara geraman dan terlihat semak-semak tuh kayak bergoyang-goyang gitu, gengs. Lah, langsung pada deg-degan. Yang ternyata itu anjing hutan keluar dari semak-semak tersebut, tapi langsung kayak lari ngejar sesuatu. Jadi anjing itu juga nggak memperdulikan mereka. Entah dari mana datangnya, tapi katanya dari banyak orang ya yang udah pernah mendaki ke Gunung Lawu, sering emang ketemu sama si anjing itu. Warna anjingnya putih dengan total coklat. Coba mungkin teman-temannya pernah naik ke Gunung Lawu, pernah ketemu sama anjing ini, komen di bawah ya. Ya pokoknya karena melihat itu hanya anjing hutan, terus kayak nggak ngejar mereka anyway, ya lega mereka, kirain apaan. Akhirnya sampailah mereka di pos 4. Tapi anehnya di sana nggak ada siapa-siapa. Jadi cuma mereka doang. Gian mikir, oh mungkin ya karena pendaki lain tadi netap tuh di pos 3, nggak ada yang lanjut kan. Dan si Leon kayak, tuh kan enak gak ada siapa-siapa nih, udah kita bisa bebas gitu. Ya udah mereka bangun tenda, nyiapin makanan, nyiapin minuman. Pokoknya setelah udah makan, setelah minum gitu ya, Gian sama Andre ini berusaha untuk memulai deep talk atau kayak ya curhat dari hati ke hati begitu, meluruskan ketegangan antara Leon sama si Rifki. Kayak kalian bisa nggak sih akur lagi? Kita nih kayak dulu lagi gitu temenannya, ngumpulnya enak. Sebenarnya yang dikeluhkan sama Leon sampai benci banget sama Rifki itu apa sih? Dan kenapa juga nih Rifki jadi kayak asing banget misalkan kalau ketemu sama Leon yang gitu-gitulah. Dan di situ si Leon ngomong kayak intinya dia merasa dibohongi sama Rifki yang dia udah anggap sebagai apa ya, lebih dari sohib gitu, udah jadi kayak brother banget. Niatnya dia beli asuransi itu kan sebenarnya juga butuh nggak butuh katanya begitu, lebih buat ngebantu si Rifki ngejar target yang memang pada saat itu lagi kesusahan kan, baru di PHK terus butuh target buat di marketing asuransi tersebut. Ternyata kok pas ayahnya Leon kebetulan perlu masuk rumah sakit, ngeklaim asuransinya tidak sesuai. Tapi kalau dari sisi Rifki, dia ngomong sebenarnya omongan gue tuh sudah sesuai apa yang gue tawarkan, hanya saja memang penyakit ayahnya Leon itu langka dan nggak ada di list pertanggungannya. Yang pas dicek memang katanya penyakitnya itu, tapi di sini si Gian bilang jangan disebutin sih karena privasi keluarganya Leon ya. Pokoknya langka lah ya. Yang mana memang tidak tercover asuransi 100% karena nggak ada di list pertanggungan gitu loh. Tapi waktu itu sebenarnya kalau dipikir-pikir, jika ayahnya nggak punya asuransi dari si Rifki ini, menurut si Rifki itu bisa menjadi lebih parah loh. Karena kan si Leon ini jatuhnya joinnya juga baru banget, sekitar 2-3 bulanan. Tapi situ si ayahnya mendadak sakit masuk rumah sakit. Dan akhirnya bisa di cover sekitar 65% katanya. Dan 65% itu sebenarnya balik modal banget dengan biaya yang udah dikeluarkan 2-3 bulan itu. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya nggak ada ruginya sama sekali. Cuman memang tidak maksimal seperti benefit yang dipikirkan sama si Leon. Yang mungkin maunya lebih dari balik modal ya. Namanya juga asuransi kan. Pokoknya kalau dari POV-nya si Rifki, Leon ini tuh lebih kayak kurang bersyukur dan malah main nyalah-nyalahin aja gitu loh. Kalau dia nggak beli asuransi malah harus bayar 100% ke rumah sakit kan boncos. Ya pokoknya tapi di situ jadi tegang, yang niatnya tadi curhat dari hati ke hati malah berantem lagi. Mereka kan ngobrolnya di luar tuh ya sambil bakar api. Pas lagi agak ribut begitu ya, lagi tegang ya, tahu-tahu pohon di sekitar mereka ini gerak-gerak. Awalnya mereka nggak peduli tuh karena kan lagi tegang begitu ya, lagi pada ngurat semua ngomongnya. Disangkanya paling burung tupai pemonyet kali. Entar kita dimana majikan, monyet kali begitu.
Lanjut lagi tuh mereka debat. Dan lagi-lagi pohonnya goyang, gengs. Nah, di situ si Gian ngeliat, kok kayak ada laba-laba, tapi gede banget. Itu daun atau apa ya? Nemplok di batang gitu, gengs, hitam tapi diem aja. Cuma ranting pohon sama daun-daunnya pada goyang-goyang. Sementara Leon sama Rifki masih saut-sautan tuh kan, pasti pada ngurat kagak ada yang mau kalah. Si Gian terdistraksi sama pohon itu aja ngeliatin terus. Diperhatiin lagi, tapi kalau pakai mata biasa gini kan susah gitu, karena kan kondisinya gelap ya. Akhirnya dia iseng ngambil senter terus disorot ke situ. Ternyata itu sosok kuntilanak tapi nemplok di batang pohon macam laba-laba. Jadi badannya kayak begini gitu ya, kayak badannya tuh di depan di luar, tapi tangan sama kakinya tuh di batang pohon begini. Gimana sih nemplok begitu loh? Yang otomatis rambut yang menjuntai ke bawah. Ya dia langsung teriak kayak, astagfirullah, apaan tuh? Otomatis semua juga langsung pada nengok kan. Dan sosok itu terlihat kayak langsung cepet banget jalannya kayak ke atas pohon dan langsung ketutupan sama daun-daun. Cuma pas itu semuanya ngelihat pas kunti itu naik ke atas pohon. Mereka semua diam beberapa detik, terus langsung pada lari masuk tenda. Di dalam tenda, dia nangis, gengs, karena dia yang awalnya jelas banget ngelihat si sosok itu ya gitu. Loh, kita berinding terus kalau cerita-cerita begini ah. Yang lain gemeteran semua. Andre bilang kayak langsung baca doa gitu. Jangan bengong, baca doa. Ya udah mereka langsung baca kan ya. Sampai pada heboh kayak nanya, aduh ini kita gimana nih pergi dari sini atau gimana nih? Karena di pos 4 itu ya cuma ada mereka doang. Gak ada tenda-tenda pendaki lain. Tapi Andre bilang, bahaya kalau malam-malam gini kita lanjut jalan lagi. Udahlah di sini aja kita bareng-bareng, yang penting baca doa. Tapi di luar tiba-tiba terdengar ada suara cekikikan. Males banget nih. Sama ada suara anjing-anjing kayak mengaung-ngaung gitu, gengs. Wah kacau, kenapa tiba-tiba jadi begini? Tapi kalau dari Rifki sama Leon tuh minta buat pergi aja dari tempat itu karena kayak aduh ngagetin lagi tegang begini lu bikin sport jantung ya. Ya pokoknya mereka berdua nih mikir kayak masa jelas-jelas di situ ada setan kan di luar kan, tapi kita tetap diem aja begitu, kagak ada actionnya di sini ya. Jangan terus-terusan sini lah begitu, jangan hodop banget kayak toko-toko di film-film horor. Tapi kalau Gian waktu itu nggak bisa mikir karena dia yang kengiang-ngiang terus tuh, bener ngeliat sampai muka-mukanya itu sosok yang kuntilanak laba-laba itu tuh. Akhirnya mereka memutuskan untuk ya udahlah pergi yuk dari sini yuk udah. Buru-buru tuh mereka packing dan lanjut pergi tuh malam-malam dengan tergesa-gesa. Gian waspada kan ngeliatin sekitarnya gitu, tahu-tahu ada yang ngikutin kan si kuntilanak laba-laba gitu, malas banget. Untungnya di perjalanan nggak ada apa-apa, gengs. Sampai mereka akhirnya tiba di pos 5 yang ternyata di sana merupakan padang sabana luas dan indah banget. Plus ada banyak juga orang-orang yang memang ngecamp di situ. Jadi emang ternyata para pendaki bangunnya di pos 5 bukan di pos 4, pantesan sepi. Langsung lega kan mereka kan setelah sebelumnya udah kena mental. Wih, di dalam tenda mereka jadi ngebahas tuh tentang kejadian tadi dan malah jadi ketawa-ketawa. Macam jadi kayak apa sih, pengalaman banget gitu. Anjir tadi apaan ya? Leon sama si Rifki pun mulai mencair tuh berdua tuh. Ya udah mereka akhirnya tidur malam itu dengan tenang karena di sana kan juga banyak pendaki ya. Ada yang ngeliatin tuh. Mana toto hujan lagi nih ya. Jadi kalau ada suara-suara berisik tung cuekin aja ya, hujan. Besok paginya mereka melanjutkan perjalanan lagi ke Gupak Menjangan namanya, atau merupakan pos 6 ya. Gupak Menjangan ini kata Gian tuh merupakan savana yang paling indah di Indonesia yang pernah dia kunjungin. Teman-teman udah pada kesana boleh komen di bawah ya, apa iya indah banget gitu, lebih indah daripada diriku. Dari Gupak Menjangan itu mereka menuju ke pos selanjutnya yaitu Pasar Dieng. Nah kalau Pasar Dieng ini juga sering tuh disebut dengan Pasar Setan, udah terkenal. Jalanannya waktu itu di sana cukup berbatu dan cukup berkabut. Gak ada pohon sama sekali di sana, jadi anginnya tuh cukup kencang. Andre udah ngingetin nih buat gandengan tangan semua ya, jangan dilepas karena di sini banyak orang hilang perkara tadi tuh kabutnya memang cukup membahayakan di sana untuk pandangan mata. Jadi mereka ya berpegangan tuh. Yang mana si Leon juga jadi gandengan sama si Rifki. Cuma Gian sama si Andre nggak ngeledekin ya waktu itu, takutnya mereka gengsi terus jadi ogah gandengan gitu, malah bahaya. Nah waktu mereka jalan, tahu-tahu mereka ini mendengar kayak ada suara-suara berisik gitu, gengs. Entah itu suara dari angin atau apa gitu kan, yang vibes-nya tuh kayak didengar di kuping tuh kayak orang rame di pasar. Nah seperti yang tadi gue bilang, pasar setan atau cerita-cerita tentang pasar setan di sana memang udah terkenal banget di kalangan pendaki. Ya mereka semua kan sebenarnya juga udah pernah melalui itu ya. Waktu zaman mereka masih muda bareng-bareng ke Gunung Lawu. Jadi waktu itu si Andre langsung lempar koin karena udah tahu. Karena katanya kalau di sana dengar suara-suara ribut-ribut begitu disuruh lempar koin sebagai tanda kayak pertukaran macam kayak di pasar begitu, gengs. Tapi suara-suara itu ternyata malah kayak tambah kenceng. Namun kalau menurut si Gian dia juga bingung itu suara emang suara-suara mistis apa suara-suara kayak angin wus. Masalahnya bersama dengan angin itu,
yang anginnya juga membawa kabut, menjadikan pemandangannya sampai nggak kelihatan sama sekali di depan tuh ada apaan, kan bahaya banget ya. Mereka jalan pelan-pelan sampai akhirnya tiba di pos selanjutnya Hargo Dalem. Katanya sih Hargo Dalem ini tuh merupakan tempat yang sakral, gengs, karena banyak orang yang sampai semedi tuh di sana tuh. Nah, disitulah ada warung yang terkenal namanya Warung Boiem, yang di situ jualan pecel katanya enak banget. Kita juga jadi penasaran ya, kita suka pecel. Saking terkenalnya Warung Boiem ini pasti selalu rame, gengs. Jadi Boiem sendiri selalu ditunggu-tunggu sama para pendaki. Jadi kalau dia lagi di bawah gunung, naik gunungnya itu sampai dibopoh kayak pakai tandu gitu kan sama warga ya, karena kan kondisinya udah berumur ya. Ya bayangin aja dia buka warung itu dari 1980, udah lahir belum lu? Kita juga belum lahir. Masalahnya dulu pas mereka sempat mendaki ke Gunung Lawu, mereka nggak sempat tuh makan di warung Boiem itu karena ikut kayak open trip yang ramean orang tuh yang saset-saset gitu jalannya. Ya udah akhirnya pas mereka sampai ke sana lagi nggak mau dong melewatkan sensasi makan pecel yang bikin penasaran tuh di atas gunung. Pas makan, beneran enak sih kata mereka. Dan waktu mau bayar si Leon bilang udah gue aja katanya gitu, dan ngeluarin nih uang 100.000. Namun sama si Boiem kayak, aduh nggak ada duit kecil aja. Leon bilang, aduh nggak ada mbok. Si Boiem bilang ya udah nggak usah bayar nggak apa-apa katanya gitu. Lah kenapa begitu? Ya kalau dari si Gian kan jadinya nggak enak ya. Misalkan kalau memang nggak ada kembalian jangan sampai jadi gratis juga gitu. Apalagi kan melihat situasi Boiem yang berjualan di atas gunung begitu kan effort banget naik dari bawah ke atasnya aja udah berapa lama. Akhirnya si Gian yang bayar nih mbok gitu kan. Pakai uang pas waktu itu habisnya sekitar 62.000. Ya udah dari situ mereka meneruskan tuh ke puncak Gunung Lawu yaitu Hargo Dumilah. Ya lagi-lagi dulu mereka udah pernah sampai sana juga. Jadi mereka nih meng-create foto-foto lama dengan gaya-gaya yang sama gitu lah waktu itu. Jadi bajunya aja yang berbeda. Yang mana di situ jadinya juga antara Leon sama Rifki udah kayak dulu lagi. Mereka terlihat kompak dan happy-happy. Gian sama Andre kan langsung kayak, nah gitu dong. Ya mungkin karena euforia juga ya. Akhirnya si Rifki minta maaf duluan tuh ke Leon. Dan disambut dengan Leon mereka berpelukan. Gian lega banget ngeliat sahabat-sahabatnya itu bisa akur lagi. Mereka ini soalnya tipe-tipe yang gak gengsi gitu untuk mengungkapkan rasa care-nya sesama sahabat. Walaupun ini konteksnya cowok-cowok semua. Cuma ya tadi karena ada masalah selek jadi sempat ada ketegangan, diem-dieman. Soalnya cewek-cewek mereka juga itu pada sahabatan geng satu sama lain. Yang mana ceweknya si Rifki sama ceweknya Leon itu juga sampai ikut kong kali kong menjodohkan perdamaian ini. Namun cewek-ceweknya itu pada nggak ikut naik gunung rata-rata karena pada gak suka naik gunung. Cewek-cewek kota. Ya udah setelah mengklirkan semua perselisihan di puncak itu, mereka berdiskusi tuh untuk turun terus nanti diriin tenda lagi aja di pos 5 buat bermalam kayak kemarin. Habis itu besoknya baru balik turun tuh sampai bawah. Semua setuju dan waktu itu mereka mampir lagi nih ke warung Boiem buat ya daripada kangen gitu kan, udah beli lagi deh biar puas-puasin gitu dan beli juga perbekalan buat bungkus lah nanti kita makan malam-malam. Enak banget soalnya katanya makanannya itu pecelnya. Ya udara di sana kan dingin jadi awet sampai malam. Lagi-lagi di situ si Leon yang mau bayar tuh dan udah bilang ke Boiem, udah Boiem kembaliannya ambil aja nggak apa-apa. Namun lagi-lagi si Boiem kayak bilang udahlah nggak usah bayar, udah nggak usah dikembalin lagi duitnya tuh. Akhirnya Andre tuh yang bayar dengan uang pas lagi-lagi tuh, baru si Boiem mau nerima. Jadi mungkin si Boiem ini maunya ya uang pas aja, dia kan jujur banget orangnya gengs, kayak harga segitu ya bayar segitu. Dari sana mereka turunlah sama rombongan-rombongan yang lain nih hingga sampai di pos 5. Udahlah aman semuanya. Mereka ketawa-ketawa gitu kan, ngobrol sampai larut malam. Pas mereka mau tidur, kedengeran ada suara ribut-ribut tuh di luar tenda. Dan kedengeran juga kayak banyak orang yang lari-lari gitu. Pas mereka ngintip, bener, di luar pada heboh tuh orang. Di pos 5 itu kan banyak pendaki yang pada bangun tenda juga ya kemarin. Dikirain ada yang berantem. Ternyata kayak ada cewek yang lagi dipegangin tuh sama beberapa orang dengan wajahnya kayak melotot gitu. Kesurupan ya, semuanya pada heboh gitu kan, pada nonton biasa lah. Nah si cewek itu kayak teriak-teriak, balik gitu. Gian sama yang lain kan kepo ya, dia nyelinap gitu kan di antara orang-orang buat ngeliatin cewek itu sampai akhirnya di barisan ke depan jadi jelas tuh ngeliatnya. Tahu-tahu si cewek itu kayak kayang, abis itu ketawa guys. Terus nih sambil kayang tuh dia nunjuk ke Leon gitu kayak gitu loh. Serem banget ya. Orang-orang langsung pada ngeliatin si Leon juga. Karena ditunjuk sama si cewek itu ambil kayang, balik katanya gitu. Orang-orang yang pada berusaha megangin cewek itu bilang kayak ke semuanya udah balik ke tenda aja karena butuh ruang kan. Ya akhirnya pada menjauh semua. Kata Gian kalau pendaki yang waktu itu juga
ke sana tuh sama mereka, pasti tahu cerita ini deh. Mungkin kalian nih ada waktu itu daki juga ke sana, pas lagi Gian daki nih, boleh komen di bawah ya. Nah, pokoknya dari kejauhan si Gian ngeliat si wanita itu ditahan sama beberapa laki-laki kan, terus kayak dibaca-bacakan doa. Tapi Gian sama orang-orang di sekitar tuh udah nggak ada yang mendekat lagi, jadi mereka ngelihatnya dari depan tenda masing-masing aja. Soalnya ngeri juga ngeliat tuh ceweknya kayak kayan badannya kayak ketuk-tekuk gitu loh, gengs. Nah, di tenda si Leon ditanya-tanya nih, kenapa tadi si cewek itu nunjuk-nunjuk lu ya? Si Leon bilang, ya nggak tahu, naksir kali sama gue. Sampai salah satu orang yang tadi megangin cewek, ada pokoknya namanya Pak Buyung, itu nyamperin ke tendanya Gian. Dia bilang mau minta ketemu sama si Leon, mau ngomong. Yang ternyata Leon ini dianggap telah mengambil sesuatu yang seharusnya tidak dia ambil. Yaitu dia sempat ngambil beberapa uang yang waktu itu tercecer di jalan tuh, sama kayak ada batu akik kecil warna hijau diambil juga. Lah semua kan kayak langsung, lah sempat-sempatnya kapan lu ngambil si Leon? Yang mana soalnya si Leon memang paling belakang tuh jalannya kan, dia berhenti-berhenti mulu paling lambat. Jadi yang lain pada nggak ngeliat si Leon ngambil. Dan dia memang ngambilnya uang yang masih bagus-bagus tuh, yang jelek-jelek yang udah kena tanda segala macam nggak dia ambil. Dan dia memang menemukan kayak ada batu juga tuh warna hijau. Si Leon bilang kayak jiwanya tuh macem, aduh sayang banget ngeliat duit begini banyak berhamburan masa kagak diambil. Kalau kita kan ngomongnya jiwa miskinku meronta-ronta begitu, tapi kan si Leon kagak miskin ya lah, jadi BUMN. Tapi macam orang kepo, ya udah tangannya geratak aja begitu, kagak bisa diem. Yang ternyata duit itu sih duit beneran, gengs. Jadi masih ada tuh di kantongnya si Leon, nggak tahu-tahu berubah jadi daun kagak. Aduh, kaget, astagfirullahaladzim. Lanjut aja ya. Jadi ternyata sebelum Gian sama yang lainnya tuh naik, ada orang yang turun ke bawah yang memang dia tuh pemilik batu hijau sama uang-uang tersebut. Dia itu habis betapa ngilmu di atas Gunung Lawu. Ya jadi uang-uangnya itu sebenarnya nggak tahu tuh didapatnya gimana, caranya seperti apa ya, tapi itu uang-uang beneran. Entah apa yang terjadi, kata orang-orang di pos bawah tuh waktu turun si orang ini kayak ketakutan dan langsung kabur. Ya mungkin jadinya uang-uang sama batu itu tuh terjatuh saat dia lari tuh dari atas sampai bawah. Namun pas awalnya kita tadi cerita si Leon ngaku nih di pos 5 tuh, mereka belum tahu nih si pemilik uangnya sama si pemilik batunya itu siapa. Nanti kita ceritain ke situ. Namun waktu itu akhirnya Leon yang ngasih semua uangnya sama batunya itu ke Pak Buyung. Dibalikin lah ke Pak Buyung, dan sama Pak Buyung awalnya uangnya dikasih tuh ke cewek yang lagi kesurupan, tapi uangnya langsung dilempar. Tapi pas dikasih batu hijaunya, si ceweknya langsung kayak melotot gitu kan, terus ketawa-ketawa sambil menggenggam batu itu. Habis itu pingsan ceweknya, langsung dipegangin kan. Tapi pas tangannya dibuka, batunya udah hilang, gengs. Jadi pas ceweknya udah pingsan gitu, nggak kesurupan lagi, batunya udah nggak ada. Ya tapi Leon di situ langsung diomelin sama teman-temannya lah, kayak jangan-jangan waktu di pos 4 ngeliat sosok kuntilanak laba-laba itu tuh sosok yang masuk ke tubuh cewek itu karena sama-sama kayang kan, minta baliknya balik. Dan jangan-jangan si Boyem nggak mau nerima uangnya Leon karena dia tahu tuh itu uang nggak bener. Sampai bilang udah digratisin aja begitu. Mungkin Boyem nggak enak ngomongnya kali ya. Yang mana si Boyem itu kan terkenal jujur juga, mana mau dia terima uang aneh begitu. Tahu si Boyem tuh berarti tuh. Akhirnya udah di malam itu semua kembali normal. Dan besoknya si Gian ikut sama pendaki-pendaki lain turun ke bawah tuh bareng-bareng semuanya, jadi berasa aman, gak ketakutan. Nah di bawah akhirnya mereka tuh baru tahu nih, maksudnya tadi tuh kalau uang-uang itu punya seseorang yang sempat lari terus ngabur gitu kan, tapi orang itu ternyata balik lagi buat ngaporin katanya uang-uang itu jatuh, minta tolong sama petugas di sana buat bantu nyariin, ngumpulin duitnya. Tapi ternyata ya udah banyak pendaki-pendaki juga yang ngambilin itu duit. Jadi nggak cuma si Leon doang yang bandel, tapi karena si Leon ngambil batu itu tuh jadinya yang punya marah. Kayaknya orang tersebut tuh betapa di atas sana dan dapetin batunya itu dengan cara nyuri atau ngembat atau sesuatu yang ya ilegal versi mistis ya. Makanya sempat lari ketakutan dan uangnya jadi berceceran. Namun untuk detail si orang ini siapa, di atas tuh ada kejadian apa segala macam, Gian juga gak tahu. Cuma dapat cerita dari para petugas di bawah waktu Pak Buyung ngelapor di pos. Ya untungnya sih semua bisa kembali dengan selamat, ditambah Leon sama Rifki pun juga baik kan. So itu guys cerita Gian tentang pendakiannya ke Gunung Lawu dan bertemu sosok kuntilanak laba-laba yang dia bilangnya tuh setiap kali nyebutin aduh sebel banget. Habis katanya serem banget ngerayap di pohon kebalik, bukan itu kan ya mau. Ya karena itu sih si Leon ngambil diem-diem tuh duit sama batu. Ya kalau pendaki lain juga ngambil duit nggak apa-apa ya, batunya itu loh. Emang katanya soalnya si Leon ini orangnya apa ya, macem opportunities to the max. Opportunities apa opportunis sih ngomongnya. Pokoknya kalau ada peluang atau sesuatu pasti diambil tuh semaksimal mungkin. Makanya waktu klaim asuransinya nggak bisa ke cover 100% langsung tantrum dia. Cuma ya yang Gian syukuri nih ujung-ujungnya persahabatan mereka sih
masih bisa bertahan sampai sekarang. Si Leo nih akhirnya juga udah menikah, Rifki juga udah menikah, dan Rifki juga dapat kerjaan yang satu lagi. Udah pokoknya semuanya sekarang hidupnya ya alhamdulillah nyaman. Malah tinggal ya Gian sama Andre nih yang belum nikah. Cuma kalau Gian katanya sih tahun ini, jadi minta doanya ke para majikan semua begitu. Amin, semoga lancar ya. Terima kasih Gian atas ceritanya. Dan terima kasih juga para majikan yang udah pernah nontonin. Boleh minta like-nya, yang belum subscribe boleh klik tombol subscribe di bawah. Kalau mau kirim-kirim email bisa ke yang di bawah ini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.